Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian semuanya bagaimana cara setting load balance 4ISP PPOE client metode PCC dengan manajemen bandwidth Q3, dan berikut topologinya. Di sini saya menggunakan router board RB750GR3. Pada interface Ether 1 di sini mengarah ke PPOE PT gelas-gelas kaca. Ini saya sudah menyiapkan. Untuk Ether 1 di sini kita buat atas nama PPOE PT gelas-gelas kaca. Kemudian kita masuk ke tab interface lagi. Di sini kita klik add. Lalu kita masuk ke PPOE client lagi. Di sini pada general name-nya kita ganti menjadi PT Bunga Rampai. Lalu interface-nya di sini mengarah ke Ether 4 PPOE PT Bunga Rampai, yaitu out interface-nya mengarah ke PT Bunga Rampai. Action-nya juga squared. Kita klik play, kita klik OK. Oke, di sini sudah selesai settingan pada firewall NAT Mangle pada address list sudah selesai, teman-teman. Kita tutup saja. Kemudian selanjutnya kita akan membuat file over ya teman-teman sekalian pada IP roots. Coba kita tambahkan jadi 40. Kita klik play, kita klik OK. Kita lihat pada interface di sini terlihat ya teman-teman, untuk load balance-nya sudah betul-betul berjalan sesuai dengan topologi yang sudah kita siapkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya, Rifi Albani. Apa kabar para sahabatku sekalian semuanya? Mudah-mudahan para sahabat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video sebelumnya saya telah mengupas dan membahas terlengkap cara setting server PPOE dengan manajemen bandwidth Q3. Pada video ini saya sudah membuat server PPOE, dan sekalian saya juga sudah membuat PPOE kliennya ya teman-teman sekalian. Di video ini saya sudah membuat 4 PPOE client atas nama yang pertama PT Gelas-Gelas Kaca dengan speed 15 megabit per second. Yang kedua atas nama PT Majuta Gentar dengan speed 10 megabit per second. Dan yang ketiga PT Badai Pasti Berlalu dengan speed 7 megabit per second. Kemudian yang terakhir yang keempat PT Bunga Rampai dengan speed 5 megabit per second. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian semuanya bagaimana cara setting load balance 4ISP PPOE client metode PCC dengan manajemen bandwidth Q3, dan berikut topologinya. Di sini saya menggunakan router board RB750GR3. Pada interface Ether 1 di sini saya membuat PPOE client atas nama PT Gelas-Gelas Kaca, dan dengan ID ini ya teman-teman sekalian, dengan ID, kemudian passwordnya ini, dan gateway-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian pada port interface Ether kedua di sini saya buat PPOE client atas nama PT Majuta Gentar dengan ID-nya sebagai berikut ini, dan kata sandinya ini ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Kemudian pada port interface Ether ketiga di sini saya buat PPOE client atas nama PT Badai Pasti Berlalu dengan ID ini ya teman-teman sekalian. Lalu passwordnya ini
Lalu untuk gateway-nya yaitu menggunakan 192.168.150.1. Lalu yang keempat, port Ether 4 di sini saya buat atas nama PT Bunga Rampai dengan ID yang ini ya teman-teman, dengan ID. Kemudian passwordnya ini. Lalu gateway-nya yaitu 192.168.200.1. Kemudian yang terakhir pada port interface Ether 5 di sini mengarah ke komputer saya ya teman-temanku sekalian. Dan di sini menggunakan IP internet yaitu 192.168.44.44/24. Kemudian gateway-nya yaitu 192.168.44.1/24. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjut ya teman-temanku sekalian. Kita buka Winbox-nya. Oke, kita refresh lagi. Oke, di sini terlihat saya menggunakan router board RB750GR3 dengan versi 6.46.4. Identity masih default, MikroTik dan IP address masih default. Langsung saja kita arahkan pada MAC address. Untuk login pertamanya masih defaultnya admin dan kata sandinya kosong. Lalu kita pilih connect. Oke, ini merupakan tampilan awal sebuah sistem router board MikroTik. Langsung saja pertama-tama kita konfigurasikan pada sisi interface. Di sini kita ubah dulu namanya supaya mempermudah kita dalam konfigurasinya ya teman-temanku sekalian. Di sini saya sudah menyiapkan. Untuk Ether 1 di sini kita buat atas nama PPOE PT gelas-gelas kaca. Jadi kita ganti namanya PPOE gelas-gelas kaca. Oke, kita klik 2 kali. Di sini Ether 1 kita paste saja PPOE PT gelas-gelas kaca. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian pada port Ether kedua di sini kita buat atas nama PPOE PT Majuta Gentar. Kita copy lagi. Kita buka port Ether 2, klik 2 kali. Di sini kita ganti namanya menjadi PT Majuta Gentar. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian yang ketiga kita copy lagi atas nama PPOE PT Badai Pasti Berlalu. Kita copy, kita buka port Ether 3, port interface Ether 3 nya, klik 2 kali. Lalu kita ganti namanya menjadi, kita paste PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu PPOE PT Bunga Rampai. Langsung saja kita copy lagi. Kita masuk ke interface-nya pada Ether 4. Di sini kita ganti menjadi PT Bunga Rampai. Kita paste. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian di sini pada Ether 5 di sini kita buat Ether 5 lokal saja ya teman-teman. Ether 5 lokal client atau lokal distribusi. Oke, seperti ini. Kita klik play, kita klik OK. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat interface listnya ini ya teman-teman. Di sini kita tambahkan listnya, yaitu di sini untuk name-nya kita buat one. Kita klik play, kita klik OK, kita tambah lagi dan play OK. Kita tutup saja. Kita konfigurasikan pada bridge. Untuk interface Ether 5 ini karena dia sendiri tunggal, jadi di sini kita arahkan ke interface bridge saja ya. Kita masuk ke bridge. Pada bridge kita klik add. Lalu pada general di sini kita
ganti menjadi bridge local distribusi. Seperti ini. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, kemudian kita beralih ke tab ports. Pada ports kita klik add. Di sini interface-nya mengarah ke Ether 5 lokal distribusi. Lalu pada bridge, di sini bridge lokal distribusi. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita tutup saja. Oke, secara otomatis router board RB750GR3 kita melakukan disconnect. Kita pilih reconnect lagi. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Kita close saja. Oke, langsung saja pada sisi interface di sini kita klik add, kita tambahkan, kita pilih PPOE client. Oke. Di sini untuk name-nya kita ganti menjadi PT gelas-gelas kaca ini ya teman-teman, supaya gampang untuk konfigurasinya. Oke, kita paste PPW out PT gelas-gelas kaca. Kemudian pada interface-nya di sini mengarah ke Ether 1 PPOE PT gelas-gelas kaca. Kemudian pada dial out ini kita beralih ke tab dial out. Di sini pada user di sini kita kopikan user yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu ini ya teman-teman, ID-nya. Oke. Kita copy. Kita minimize dulu. Di sini kita copy pada users dan passwordnya juga kita copy saja. Kita copy masuk pada password. Kita paste. Add default route-nya ini kita unchecklist saja. Oke, kemudian kita klik comment. Di sini komennya kita buat paste. Di sini kita buat komennya ini PT gelas-gelas kaca. Oke, ini PT gelas-gelas kaca. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi PPOE client-nya. Pada interface kita klik add, lalu kita arahkan ke PPOE client lagi. Di sini kita rubah namanya menjadi PPOE PT Maju Tak Gentar. Kita copy, kita ganti namanya menjadi PPOE out PT Maju Tak Gentar. Lalu pada interface-nya di sini kita arahkan ke Ether 2 PPOE PT Maju Tak Gentar. Kemudian kita beralih ke tab dial out ini, kita copy lagi yang sudah kita siapkan, yaitu ini ID-nya. Nanti tinggal mengikuti ID yang sudah teman-teman masing-masing siapkan sesuai dengan topologi jaringan teman-teman masing-masing ya teman-temanku sekalian. Untuk nama boleh disingkat menjadi nama kliennya siapa, apa Pak Budi, apa Pak Yanto, atau Pak Endah gitu ya. Kita langsung saja pada user, kita paste di user. Kemudian kita copy passwordnya. Kita copy, kita paste. Lalu pada add default route ini kita hilangkan saja. Kemudian kita komen, kasih komen. Namanya tadi PT Maju Tak Gentar. Kita paste. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini sudah secara otomatis ya teman-teman sekalian, karena router board RB750GR3 ini sudah saya koneksikan, sudah saya masukkan ke server RB750 sebelumnya. Langsung saja yang kedua kita tambahkan lagi ya teman-teman sekalian untuk PPOE PT Badai Pasti Berlalu. Di sini kita copy lagi, di sini kita copy, kemudian pada interface kita klik add, lalu pada PPOE client ini kita tambahkan, lalu
name-nya kita ganti, kita pastekan saja PT Badai Pasti Berlalu. Lalu untuk interface-nya di sini mengarah ke Ether 3 PPOE PT Badai Pasti Berlalu. Kemudian pada dial out di sini kita copy lagi ID-nya, kita copy, lalu kita tempel, kita paste, kita isi pada users. Lalu kata sandinya juga sama, kita copy lagi, kita paste, unchecklist pada add default route-nya. Kemudian kita copy lagi namanya PT Badai Pasti Berlalu. Oke, kita komen, kasih komennya PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, secara otomatis langsung connect ya teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat PPWE PT Bunga Rampai ini. PT Bunga Rampai ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita masuk ke tab interface. Di sini kita klik add. Lalu kita masuk ke PPWE client lagi. Di sini pada general name-nya kita ganti menjadi PT Bunga Rampai. Lalu interface-nya di sini mengarah ke Ether 4 PPOE PT Bunga Rampai. Kemudian dial out-nya kita copy lagi, di sini ID-nya kita copy, kita tempel pada user, kita paste. Kemudian kata sandinya juga kita copy untuk mempersingkat waktu, kita paste pada password. Lalu unchecklist pada add default route-nya. Kemudian kita copy lagi namanya ini PT Bunga Rampai. Kita kasih komen, kita pastekan saja, kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk PPWE-nya, PPWE client sudah kita buat ya teman-temanku sekalian dan sudah terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP Ether 5 lokalnya ya teman-teman, yaitu menggunakan IP 192.168.44.1/24 gateway-nya ini ya teman-teman. Langsung saja kita copy saja gateway-nya, kita copy, lalu kita masuk ke IP, kita beralih ke tab addresses. Oke, di sini terlihat sudah ada penambahan ya teman-teman sekalian. Langsung saja pada address list di sini kita klik add, lalu kita pastekan saja. Lalu interface-nya di sini mengarah ke bridge lokal distribusi. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke tab interface list lagi ya teman-teman. Di sini kita belum selesai konfigurasikan. Pada interface list di sini kita klik add. Lalu pada list ini kita arahkan listnya ke one, interface-nya di sini mengarah ke PPOE out PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik apply, kita copy, lalu listnya tetap one, kita tambahkan, kita pilih PT Bunga Rampai, kita klik apply, kita copy, lalu interface-nya kita buat lagi untuk PT Gelas-Gelas Kaca, kita klik apply, kita klik copy, lalu listnya tetap one, interface-nya yang terakhir PT Maju Tak Gentar. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi pada interface list, kita namakan listnya mengarah ke LAN. Lalu interface-nya di sini kita arahkan ke bridge lokal distribusi. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita beralih ke tab interface lagi. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat DNS ya teman-temanku sekalian. Kita beralih ke IP, kemudian kita masuk ke DNS. Pada DNS ini kita akan mengisi gateway dari tiap-tiap
PPOE kliennya, yaitu di sini gateway-nya 192.168.50.1. Langsung saja, atau kalau enggak di sini juga bisa kita lihat. Yang pertama PT gelas-gelas kaca, caranya kita lihat di sini PT gelas-gelas kaca. Kita masuk ke status, di sini bisa kita copy remote address-nya ini ya teman-teman. Ini bisa juga kita copy, kita klik OK, kemudian di sini kita pastekan, lalu kita tambah lagi, yaitu PT Maju Tak Gentar. Ini pada status kita copy remote address-nya, ini gateway-nya ya teman-teman. Kita copy, di sini kita tempel, kemudian kita tambah lagi yang PT Badai Pasti Berlalu. Ini kita copy gateway-nya, kemudian kita tambah lagi yang terakhir PT Bunga Rampai. Kita copy lagi remote-nya, kita copy, kita klik OK, kita pastekan saja. Kemudian jangan lupa aktifkan allow remote request ini ya teman-teman. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke IP lagi. Di sini kita beralih ke tab firewall. Di sini kita buat NAT terlebih dahulu. Pada NAT kita klik add. Pada general chain-nya search NAT. Lalu out interface-nya di sini mengarah ke PPOE out Badai Pasti Berlalu. Kita cek dulu yang pertama apa ini, PT Gelas-Gelas Kaca ya teman-teman. Kita arahkan ke PT Gelas-Gelas Kaca, lalu actionnya di sini Masquerade. Kita klik ke play, kemudian kita lihat lagi yang kedua PT Maju Tak Gentar. Oke, kita copy saja. Pada general di sini chainnya tetap search NAT, out interface-nya yang berbeda di sini mengarah PT Maju Tak Gentar, PP out Maju Tak Gentar. Kemudian actionnya juga Masquerade. Kita klik play, kita copy. Kemudian yang ketiga PT Badai Pasti Berlalu. Pada general chainnya tetap search NAT, out interface-nya ke Badai Pasti Berlalu, actionnya Masquerade. Kita klik play, kita copy lagi. Yang terakhir yaitu out interface-nya mengarah ke PT Bunga Rampai, actionnya juga Masquerade. Kita klik play, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke tab Mangle ya teman-temanku sekalian. Di sini kita akan membuat penandaan paket tiap-tiap klien PPOE-nya ya teman-teman. Langsung saja pada Mangle di sini kita klik add. Pada general di sini chain-nya pre-routing, lalu pada in interface-nya di sini mengarah ke PPOE out. Yang pertama tadi PT Gelas-Gelas Kaca. Jadi di sini PT Gelas-Gelas Kaca, PPOE out, PT Gelas-Gelas Kaca. Lalu kemudian pada connection MAC ini di sini kita pilih no MAC saja. Kemudian pada actionnya di sini MAC connection. Lalu pada new connection MAC di sini kita buat PT Gelas Kaca connection.
lalu kita klik apply, kita copy. Kemudian yang kedua PT Maju Tak Gentar, pada general chainnya tetap rerouting, in interface-nya di sini kita arahkan ke Maju Tak Gentar. Lalu ini ya tetap no mark, action-nya di sini mark connection. Lalu new connection mark-nya di sini kita ganti menjadi PPWE PT Maju Tak Gentar. Di sini kita ganti PT Maju Tak Gentar. Lalu kita klik apply, kita copy lagi. Di sini yang ketiga untuk PT Badai Pasti Berlalu. Langsung saja chainnya tetap rerouting, in interface-nya di sini ke PT Badai Pasti Berlalu. Connection mark-nya tetap no mark, action-nya di sini action-nya mark connection. New connection mark-nya di sini yang kita ganti yaitu kita paste tadi PT Badai Pasti Berlalu. Password-nya di checklist, kita klik apply, kita copy lagi. Pada general di sini chainnya tetap rerouting, in interface-nya di sini mengarah ke PT Bunga Rampai. Kemudian connection mark-nya di sini no mark, action-nya tetap action mark connection. Lalu new connection mark-nya di sini kita buat PT Bunga Rampai. PT Bunga Rampai. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini sudah kita buat keempat-empatnya ya teman-teman sekalian untuk penandaan mark connection-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat outputnya ya teman-teman. Caranya pada manual kita klik add, pada general di sini chainnya output, connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT Gelas-Gelas Kaca. Oke, seperti ini. Lalu pada actionnya di sini mark routing. Lalu pada new routing mark-nya di sini kita buat to PT Gelas Kaca. Lalu pada password kita checklist, kita klik apply, kita copy. Kemudian pada general chainnya output, connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT Maju Tak Gentar. Lalu pada actionnya mark routing, new routing mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Maju Tak Gentar. Kemudian password-nya juga di checklist, kita klik apply, kita copy lagi. Kemudian di sini pada general chainnya tetap output, lalu pada connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT Badai Pasti Berlalu connection. Lalu action-nya di sini tetap mark routing, yang berbeda pada new routing mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Badai Pasti Berlalu. Password-nya juga kita checklist, kita klik apply, kita copy lagi. Lalu pada general chainnya tetap output, connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT Bunga Rampai. Lalu action-nya tetap action mark routing. Lalu new routing mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Bunga Rampai. Lalu password-nya tetap terchecklist, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK.
kita klik OK, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita menambahkan PCC nya ya teman-temanku sekalian. Caranya juga sama, pada Mangle kita klik Add, pada General di sini chain-nya pre-routing, lalu in interface-nya di sini mengarah ke bridge lokal distribusi. Kemudian pada connection mark-nya di sini kita arahkan ke no mark saja ya teman-teman. Lalu pada advanced di sini kita beralih ke tab pair connection classifier-nya, di sini kita rubah menjadi baud address and port. Lalu 1 kita ganti menjadi 4 dan 0 tetap kosong. Lalu kita beralih ke tab extra. Pada DST address type di sini kita pilih local. Lalu kita checklist pada invert. Pada actionnya di sini kita pilih mark connection. Lalu pada new connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT gelas kaca connection. Lalu password tetap kita checklist, kita klik apply, kita klik copy. Lalu pada general di sini chain-nya tetap pre-routing, in interface-nya juga tetap bridge lokal distribusi, connection mark-nya juga tetap sama. Pada advanced di sini yang berbeda, per connection classifier-nya tetap baud address and port, 4 tetap 4, 0 jadi 1. Lalu pada extra juga sama, action-nya tetap mark connection, lalu new connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT Majuta Gentar. Lalu kita klik apply, kita copy lagi. Kemudian pada general tetap sama, advanced-nya di sini per connection classifier-nya tetap baud address and port, 4 tetap 4, 1 menjadi 2. Kemudian pada extra tetap sama, actionnya di sini actionnya mark connection, lalu new connection marknya di sini yang berbeda kita arahkan ke PT Badai Pasti Berlalu Connection. Lalu kita klik apply, yang terakhir kita copy lagi. Pada general sama, advanced-nya di sini yang berbeda, 2 menjadi 3. Lalu extra-nya juga sama. Action-nya di sini tetap mark connection, lalu new connection mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Bunga Rampai Connection. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita menambahkan mark routing-nya lagi ya teman-teman. Caranya tetap sama, pada Mangle di sini kita klik add. Generalnya, pada general chain-nya pre-routing. Lalu pada in interface di sini mengarah ke bridge lokal distribusi. Kemudian pada connection mark-nya di sini kita arahkan ke PT gelas kaca connection. Lalu pada action-nya di sini action-nya mark routing ini. Kemudian new routing mark-nya di sini kita arahkan ke to PT Badai Pasti Berlalu. To gelas kaca. Sorry ya teman-teman. Oke, to gelas kaca. Oke. Kemudian password-nya tetap terchecklist, kita klik apply, kita copy. Lalu pada general chain-nya tetap pre-routing, in interface tetap bridge lokal distribusi, connection mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Majuta Gentar. Lalu pada action-nya tetap mark routing. Lalu new routing mark-nya di sini kita arahkan ke PT Majuta Gentar. Password-nya tetap kita checklist, kita klik apply, kita copy lagi. Pada general yang berubah, pada connection mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Badai Pasti Berlalu. Kemudian pada actionnya mark routing, lalu new routing mark-nya di sini kita ganti menjadi PT Badai Pasti Berlalu. Password-nya tetap terchecklist, kita klik apply, kita copy lagi. Pada general connection mark-nya kita ganti menjadi
PT bunga rampai. Lalu pada action tetap mark routing, new routing marknya di sini kita arahkan ke PT bunga rampai. Passwordnya tetap kita checklist, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini untuk penandaan mark connection dan mark paketnya sudah kita buat, serta PCC-nya juga sudah kita buat ya teman-temanku sekalian. Selanjutnya kita akan coba membuat IP lokal ini ya teman-teman, buat pengujian tester nanti di komputer saya. Ini kita copy, tapi nggak pakai /24 ya teman-teman. Ini kita copy 192.168.44.44. Kita copy saja. Caranya juga sama. Pada mangle di sini kita klik add. Pada general chain-nya di sini kita arahkan ke forward. Lalu pada desti address ini kita isi alamat IP target IP statiknya, yaitu 192.168.44.44. Kemudian pada protokol di sini kita arahkan ke ICMP, kita tandai. Lalu pada action di sini actionnya kita arahkan ke mark paket. Lalu pada new paket mark ini kita buat seumpamanya paket net IP 192.168.44.44. Lalu pada password-nya ini kita unchecklist saja. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk penambahan upload ya teman-temanku sekalian. Caranya pada mangle juga kita klik add. Di sini pada general chain-nya forward, lalu pada protokolnya di sini kita arahkan ke ICMP. Lalu protokolnya ini kita tandai. Pada advanced di sini kita buat upload IP net ini. Kemudian pada action di sini actionnya tetap mark paket. Lalu pada new paket marknya di sini kita buat upload net, kita paste ini. Lalu pada password juga kita unchecklist, kita klik apply, kita klik OK. Lalu pada address list kita beralih ke tab address list. Pada address list ini kita klik add. Di sini kita namakan pada name LAN. Lalu kita isi IP address target statiknya tadi, yang buat contoh tester tadi ya teman-teman. Kemudian kita pilih timeoutnya, terserah mau diisi juga boleh, nggak juga boleh defaultnya. Kemudian kita klik apply, kita copy lagi. Di sini kita ganti upload IP net ini sekian. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita klik OK. Oke, di sini sudah selesai settingan pada firewall NAT mangle pada address list sudah selesai teman-teman. Kita tutup saja. Kemudian selanjutnya kita akan membuat file over ya teman-teman sekalian pada IP roots. Di sini kita akan menambahkan file over tiap-tiap PPOE kliennya ya. Jadi caranya pada roots di sini kita klik add. Di sini pada gateway kita arahkan ke PPOE yang pertama tadi, yaitu PT gelas-gelas kaca. Di sini berarti kita pilih PPOE out PT gelas-gelas kaca. Kemudian kita klik ping, kita checklist distance, lalu routing marknya di sini kita arahkan ke PT gelas-gelas kaca. Kemudian kita klik apply, kita copy saja.
Lalu pada gateway di sini kita arahkan ke yang kedua, maju tak gentar. Oke, di sini kita ganti ke maju tak gentar. PPOE out PT maju tak gentar. Lalu routing marknya di sini kita ganti ke to PT maju tak gentar. Kita klik ke play. Kemudian kita copy lagi untuk PT badai pasti berlalu. Ini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi atau kita copy lagi saja. Kita copy di sini PPOE out PT badai pasti berlalu. Lalu pada routing marknya di sini kita arahkan to PT badai pasti berlalu. Kita klik ke play. Kita klik copy lagi yang terakhir untuk gateway-nya PPOE out PT bunga rampai. Lalu routing marknya di sini kita arahkan ke PT bunga rampai. Kita klik ke play, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan file overnya ya teman-teman sekalian. Di sini kita akan membuat file overnya. Caranya langsung saja pada roots kita klik add lagi. Lalu pada gateway di sini kita arahkan pada yang pertama PPOE out gelas-gelas kaca. Kemudian kita tambahkan lagi, kita arahkan ke PT maju tak gentar PPOE out PT maju tak gentar. Kemudian kita tambahkan lagi, kita arahkan ke PT badai pasti berlalu PPOE out badai pasti berlalu. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi PPOE out PT bunga rampai. Kemudian kita cek pada gateway, lalu kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk penambahan file overnya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita coba lakukan tes pengujian ping terhadap Google. Kita coba ping google.com. Kita enter. Oke, di sini terlihat ya teman-temanku sekalian, sudah terhubung ke Google, yang artinya router bot kita sudah berhasil terkoneksi ke internet. Oke, kita tutup saja. Kita tutup saja, kita tutup saja. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat manajemen bandwidthnya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan Q3. Oke. Sebelumnya kita setting dulu pada Qtip. Di sini kita klik add. Name-nya di sini D untuk download, BPCK. Kainnya di sini PCK. Lalu kita checklist pada DST address, kita klik play, kita klik OK. Kita tambahkan lagi type name-nya di sini O untuk upload UPCK. Lalu kainnya di sini kita arahkan ke PCK. Lalu kita checklist pada search address sini pada classifier. Kita klik play, kita klik OK. Oh, ini keliru nih. Ini DPCK. DPCK. Oke, kita klik play, kita klik OK. Tujuan dibuatnya penandaan Qtip pada classifier ini yaitu supaya traffic klien itu terbagi rata ya teman-teman. Oke, langsung saja pada Q3 kita klik add. Di sini kita pada name kita buat nama seumpamanya internet global. Lalu parentnya tetap global. Qtip-nya di sini kita pilih default. Lalu kita klik apply. Kita klik OK, kita tambahkan lagi. Name-nya di sini kita buat download
global. Lalu pada parentnya di sini mengarah ke internet global. Kemudian pada Qtip-nya di sini kita pilih default saja. Kita pilih 7 untuk priority-nya. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini kita buat download group. PPPoE. Kemudian pada parent di sini kita arahkan ke download global. Lalu pada paket max-nya di sini kita arahkan ke paket net IP 192.168.44.44 buat pengujian pada laptop. Nanti kita tanam IP tersebut di laptop ini ya teman, di komputer saya ya teman-teman. Kemudian pada Qtip-nya di sini kita pilih DPC key, priority-nya kita buat 5. Lalu untuk speed-nya di sini total dari keseluruhan ini ya teman-teman, yaitu PT gelas-gelas kaca 15 megabit per second, PT maju tak gentar 10 megabit per second, lalu PT badai pasti berlalu 7 megabit per second, lalu PT bunga rampai di sini 5 megabit per second. Jadi totalnya 15 tambah 10 25 tambah 12 berarti 37 ya teman-teman. Berarti di sini untuk speednya kita buat 5 mega. Lalu max limitnya tadi 25 tambah 12 37 mega. Kita klik play, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan lagi pada Q3-nya untuk penandaan pembuatan manajemen untuk uploadnya. Pada name di sini kita buat upload global. Lalu parentnya di sini kita arahkan ke internet global. Lalu paket max-nya biarin aja kosong. Qtip-nya di sini kita pilih UPC key. Lalu kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi upload PPPoE client. Lalu pada parentnya di sini kita buat upload global. Paket max-nya di sini kita arahkan ke upload net 192.168.44.44. Lalu Qtip-nya di sini kita arahkan ke UPC key, priority-nya kita ganti menjadi 7. Max limitnya upload-nya di sini seumpamanya kita buat 20 mega. Kita klik play, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya tinggal melakukan tes pengujiannya ya teman-temanku sekalian. Langsung saja di sini untuk lebih kerennya kita ganti, kita tambahkan embel-embel A titik. Kita klik play, kita klik OK, kemudian di sini B titik. Kita klik play, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan penanaman IP internet pada komputer saya ya teman-teman, dengan menggunakan IP ini 192.168.44.44. Langsung saja kita tambahkan pada properties, kita masuk ke internet protocol version 4. Lalu di sini kita use the following IP address, kita isikan 192.168.44.44. Lalu pada subnet masknya 255 karena di sini kita menggunakan /24. Lalu pada default gateway-nya 192.168.44.1.
Kemudian pada preferred DNS-nya juga sama 192.168.44.1. Di sini boleh dikolaborasikan dengan DNS Google juga boleh ya teman-teman. 8.8.8.8. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak menggunakan DNS Google. Langsung saja kita klik OK, kita klik OK, kita klik close, kita close saja. Ini kita minimize. Oke, di sini terlihat sudah ada perubahan, statusnya menjadi internet access, dan di sini sudah mulai ada pergerakan ya teman-teman. Langsung saja kita buka pada interface, kita perkecil. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita buka browser kita ya teman-teman. Kita lakukan tes apakah sesuai dengan konfigurasi. Langsung saja di sini pada Google Search Engine kita ketikkan saja speed test. Saya biasa menggunakan CNI. Oke, pada speed test ini kita buka. Oke, kita minimize ya teman-teman supaya lebih transparan. Oke, kita pilih start. Kita lihat. Oke, di sini mulai ada pergerakan ya teman-teman sekalian. Sesuai dengan konsep. Tapi ini yang PT gelas-gelas kaca nggak berjalan ini. Kita tunggu saja. Oke, di sini terlihat sudah kuning ya teman-teman. Coba kita lihat uploadnya. Uploadnya berjalan. Biasanya untuk load balancing 4 ISP biasanya tidak berjalan pada saat dilakukan pengetesan menggunakan speed test, itu tidak berjalan sesuai dengan pergerakan tiap-tiap output bandwidth tiap-tiap kliennya ya teman-teman. Nanti untuk melakukan tester realnya nanti saya coba colokkan server RB750GR3 ini ke server atau antena distribusinya ya teman-teman, langsung ke klien. Tapi sebelumnya kita coba sekali lagi, penasaran. Oke, di sini terlihat untuk PT gelas-gelas kaca 15 megabit per second, untuk PT maju tak gentar 10 megabit per second, untuk PT badai pasti berlalu 7 megabit per second, dan untuk PT bunga rampai 5 megabit per second. Oke, langsung saja teman-teman, saya colokkan terlebih dahulu ke antena distribusi kliennya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya buat terlebih dahulu, karena tutorial di sini pada contoh ini saya tidak menambahkan IP untuk distribusi ke klien. Makanya dari itu saya akan menambahkan terlebih dahulu IP target ke kliennya ya teman-teman. Kita masuk ke IP, ke firewall. Oke, di sini langsung saja kita tambahkan IP untuk distribusinya pada Mangle. Di sini kita tambahkan, klik add. Pada general di sini chainnya menuju ke forward, lalu DST addressnya di sini kita isi IP distribusi ke klien 192.168.44.50. Lalu pada protokolnya juga sama, ICMP, lalu kita tandai. Kemudian pada actionnya di sini mark paket. Lalu pada new packet marknya di sini kita isi IP net
192.168.44.50. Jadi IP distribusinya 44.50. Lalu pada password-nya di sini kita unchecklist, kita klik play, kita klik OK. Di sini kita copy dulu, kita copy pada general juga sama. Di sini advanced-nya di sini kita ganti menjadi 50. Lalu pada action-nya di sini kita rubah juga menjadi 50. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK, kita klik OK. Lalu ini kita naikkan ke atas. Oke, kemudian pada address list di sini juga kita tambahkan, kita kopikan saja yang sudah ada ya teman-teman. Kita copy, kita ganti menjadi 50. Kita klik play, kita klik OK, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan uploadnya lagi di sini. Kita copy, di sini kita pilih yang 4450. Di sini kita ganti menjadi 4450. Lalu kita klik play, kita klik OK, kita klik OK. Lalu kita tutup saja di sini. Kita tutup. Oke, di sini terlihat sudah berjalan ya teman-teman. Terlihat ini sudah berjalan. Oke, biar ini masuk ke dalam manajemen, makanya di sini kita perlu menambahkan lagi ya teman-teman. Caranya juga sama. Di sini kita klik ini saja, kita copy. Di sini kita buat download IP 192.168.44.50. Lalu pada parentnya juga tetap sama, paket maxnya di sini kita arahkan ke 4450 IPnet. Ini IPnet 4450. Lalu umpamanya max limitnya juga sama segini saja, atau kalau enggak kita kurangi max limitnya 25 megabit per second. Kita klik ke play, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini kita lihat sudah sampai merah yang IP 4450. Lalu untuk uploadnya kita copy saja. Di sini kita tambahkan upload IP net 192.168.44.50. Lalu paket maxnya di sini kita arahkan ke upload IP 4450. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK, kita klik ke play, kita klik OK. Oke, di sini kita tunggu pergerakan untuk uploadnya. Ini ya teman-teman, terlihat di sini. Coba kita tambahkan jadi 40. Kita klik ke play, kita klik OK. Kita lihat pada interface di sini terlihat ya teman-teman, untuk load balance-nya sudah betul-betul berjalan sesuai dengan topologi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini terlihat untuk PT gelas-gelas kaca sebesar 15 megabit per second ini. Tapi kita coba speed test, tambahkan ya teman-teman. Kita coba start. Kita coba start. Oke, di sini terlihat PT gelas-gelas kaca 15 megabit per second tadi teman-teman. Oke, kita coba kurangi di sini, coba jadi 20. Oke, kita coba lihat untuk mengetes ya teman-teman. Kita coba lagi di sini, klik start. Oke, di sini full penggunaannya.
Kita coba lagi. Kita klik start. Kita lihat di sini 9, ini 10 full ya teman-teman. Ini 7. Oke. Kita lihat di sini 2 megabit per second, 3,6. Oke. Uploadnya juga sama ya teman-teman, berjalan topologinya, manajemennya berjalan sesuai dengan konsep yang sudah kita buat ya teman-teman sekalian. Ini terlihat manajemennya sama rata. Oke, saling melengkapi. Kita coba naikkan ini menjadi 35. Kita klik play, kita klik OK, coba kita perhatikan. Oke, di sini terlihat untuk PT gelas-gelas kaca tadi 14 mega ini teman-teman. Ini 10 mega, PT Maju Tak Gentar 10 mega. Kemudian untuk PT Badai Pasti Berlalu 7 mega dan PT Bunga Rampai cuma 5 mega. Oke, terlihat sesuai dengan topologi yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Oke, yang intinya sudah berjalan sesuai dengan konsep yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Manajemen bandwidth 4 DSP, upload downloadnya juga sesuai. Coba kita lihat pada downloadnya 19 mega, uploadnya berjalan 1 mega ini. Oke teman-temanku sekalian, demikian tutorial singkat saya pada kali ini, yaitu cara setting load balancing 4 DSP menggunakan PPOE client. Semoga dapat bermanfaat buat teman-temanku sekalian. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-temanku sekalian.